Aku sama yang lebih muda. Aku nggak masalah. Iya. Wow. Risetnya kebetulan aku di umur sekarang juga kalau misalkan sama yang lebih tua juga jatuhnya aku juga menjadi berondong kan. Jadi aku lebih cukup menjadi diriku sendiri. Yang segitu tanpa si Bella sadarin, akhirnya someday janji dulu ketemulah. Dan ternyata langit terlihat ya anak kecil berondong. Hai Sobat Grit, balik lagi di program Selebriti Punya Cerita bersama aku Ted. Dan hari ini aku sudah kedatangan cast dari film Tiba-Tiba Berondong. Ada Kak Fadiana Idrus dan Kak Tatiana Safira. Agak bingung mau nyebutnya. Sebenarnya bacanya Tajana atau Kak Tatiana? Tatiana. Oke, Kak Nama Tatiana. panggilannya apa, Kak? Kak Tata bisa? Tat aja, Tat. Oke, Tata. Dan Kita boleh nggak, Kak, panggil Tata juga? Boleh. Di depan kamera. Kak Fadi apa kabar? Sehat, Baik. alhamdulillah. Puasa hari ini? Puasa. Aku lagi enggak. Oh, lagi enggak. Lagi berhalangan rupanya. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang series terbaru Tiba-Tiba Berondong. Itu pas lewat di FYP aku kayak berondong nih, jarang banget yang ngangkat tentang berondong sih. Jadi mungkin pertama aku mau nanya dulu, seriesnya tentang apa sih, Kak? Tentang berondong. Oh, tuh. Tiba-tibanya tuh gimana tuh? Jadi gimana? Jadi apa namanya? Dalam suatu waktu dalam di bumi ini ada ya benar dong. Perkenalan karakter dulu nggak sih? Ya ini. Oke. Kalian. Sekalian ya. Ada Langit dan Bella. Oke. POV Langit ya. Oke. Langit suka dengan perempuan yang lebih tua dengan satu dan lain hal. Lalu ditawarkan oleh sahabatnya, udah deh lu main dating apps aja nih biar lu bisa dapat pasangan dengan yang lebih tua. Akhirnya dia match lah dengan Bella. Oke. Dia menggunakan profile picture palsu dibuat sama si siapa? Sahabatnya si Ucup. Terus dari situ dia chat segala macam. Dia ternyata si Langit dewasa juga dengan umur yang segitu tanpa si Bella sadarin. Akhirnya someday janji dulu ketemulah. Dan ternyata Langit terlihat ya anak kecil berondong. Tapi di aplikasi si dating apps-nya umurnya nggak diubah? Umurnya tetap sama? Umurnya bukan sama yang asli. Oh. Di edit juga. Dia bikin fake profile Fake istilahnya. profile, iya singkatnya fake profile. Catfishing ya? Catfishing, marah banget. Aku nggak tahu catfishing. Oke, itu dari POV Langit. POV Nah, Langit. kalau dari POV Tante Bella nih. Iya, jadi aku berperan sebagai Bella. Dari POV Bella, dia itu adalah wanita yang udah dewasa, independen, punya karir bagus. Tapi orang-orang di sekeliling dia tuh selalu memberi dia tekanan karena dia nggak punya pasangan. Sampai akhirnya sahabatnya Bella pun membujuk Bella untuk bergabung dalam aplikasi dating online. Dia buatin profilnya, match dengan Sky. Sky. Waktu mereka ngobrol, dia ngerasa cocok. Akhirnya setelah beberapa bulan berkomunikasi via chat, bertemulah langsung dengan sosok di balik Sky yang ternyata adalah Langit. Anak yang baru lulus SMA. Di situ ya Bella ngerasa shock lah, sebel kayak dibohongin gitu. Tapi sebenarnya ceritanya itu baru benar-benar mulai ketika Langit masuk kuliah sebagai mahasiswa di kampus dan bertemu dosennya yaitu Bella. Berarti dari segi usia jauh juga ya ininya jaraknya ya? Jauh. 2 kali lipat. Oh, betul. Hampir. Ketika ditawarin main series ini nih, Kak, kalau Kak Tatiana sendiri, kan pasti orang akan kayak manggil kakak biasanya kan di komentar tuh kayak Tante Bella gitu. Udah ada bayangan gitu nggak sih, Kak? Kayak nggak apa-apa nggak gitu? Nggak sama sekali lagi. Nggak kebayang sih kalau kayak ternyata
panggilan tante itu tuh akan nempel di penonton gitu. Tapi aku sih sebenarnya ngambil project ini karena aku rasa ceritanya tuh sangat menarik. Seperti yang tadi kita bahas, jarang banget ya ada film ataupun series yang mengangkat brondong atau mungkin kayak dari sisi perempuan yang berpacaran sama laki-laki yang lebih muda gitu. Menurut aku seru karena ini kita kayak unstigmatizing this thing gitu. Tapi juga dalam kemasan yang ringan dan fun. Lucu banget. Kadang suka lewat cuplikan-cuplikan gitu loh. Nah ini untuk Kak Fadi sendiri kan jadi berondong. Risetnya seperti apa Kak? Risetnya kebetulan aku di umur sekarang juga kalau misalkan sama yang lebih tua juga jatuhnya aku juga menjadi berondong kan. Jadi aku lebih cukup menjadi diriku sendiri. Sebenarnya lebih ke sama Pak Sondang itu lebih ke ketok palu kayak oke, langit tuh begini nggak gitu. Iya, kenapa? Nih Pak, bukti di sini nih gitu. Oke, ketok palu. Langit begini nggak? Enggak. Tapi menurut Pak Sondang iya. Bukti di mana? Sini nih. Oke, ketok palu. Jadi lebih di karakternya yang lebih di kita lebih logic thinking aja kalau sama sutradara. Jadi nggak begitu banyak riset sih. Kalau Kak Tata sendiri, riset menjadi Tante Bella? Sebenarnya kalau riset enggak, aku lebih kayak banyak mencari referensi aja sih, karena kan karakterku sebagai dosen, pastinya dia harus punya mannerism yang berbeda ketika dia lagi ada di rumah, ketika dia berhadapan sama langit, sama ketika dia lagi mengajar di kampus. Kalau untuk dari segi kayak emosi atau rasa ya mungkin aku banyak mengambil dari pengalaman pribadi juga aja, karena basically apa yang terjadi dalam hidup Bella itu dia punya masalah sama masa lalunya, dimana banyak trauma yang terjadi dan dia tuh kayak masih susah gitu untuk bisa move on dari itu dan jadi nggak berani untuk terbuka sama orang, itu problemnya kan. Dan aku rasa setiap orang pasti pernah lah ngerasa kayak gitu one way or another. Jadi lebih dari pengalaman pribadi aja sih. Pengalaman pribadi itu untuk si karakter Bella itu aja yang kayak manner dan segalanya, atau ada pengalaman yang agak personal nih Kak terkait percintaan Tante Bella dengan berondongnya? Oh, kalau pengalaman pribadi soal percintaan mungkin aku berusaha untuk nyamain posisi Bella sama apa yang pernah aku alamin dulu-dulu. Karena kan kalau Bella mengawali ceritanya itu dengan merasa kayak nggak perlu punya pasangan, menutup diri, ngerasa Bella gue fine-fine aja kok sendiri. Nah, ya aku pernah sih gitu ada dalam fase seperti itu juga. Independen banget berarti. Trauma masa lalu itu tuh. Itu ada nanti di awal kan ada gambaran tentang traumanya si Bella itu. Enggak, justru traumanya itu akan terungkap kalau nggak salah di episode-episode akhir ya. Oh, jadi penonton juga masih wondering nih ya tentang kenapa sih Bella tuh kayak gini karakternya. Nah ini kan ngomongin tentang berondong Kak, tapi menurut Kak Fadi sama Kak Tata sendiri menjalin hubungan sama yang lebih muda seperti apa? Aku sama yang lebih muda. Aku berarti kalau sama yang lebih muda saat ini nyatanya iya masih bayi dong berarti. Ya Allah, Enggak bayi juga sih. Aku sama yang lebih muda. Lebih muda itu berapa? Bisa jadi Di bawah kamu mungkin setahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ya jalankan aja sih. Tapi nggak masalah. Kalau Kak Fadi berarti nggak masalah. Aku nggak masalah. Iya. Oke. Kalau Kak Tata? Aku nggak pernah punya masalah juga sih. Kalau dulu mungkin aku selalu mikir kayak pengen sama laki-laki yang lebih tua karena menurut aku mungkin lebih dewasa, lebih bisa membimbing atau lain sebagainya. Tapi ternyata makin kesini aku ngeliat, oh age is just a number ya. Karena banyak anak-anak yang lebih muda ternyata yang juga ternyata punya kedewasaan yang sama bahkan lebih gitu. Sama kayak gambaran langit kan, maksudnya diajak ngobrol juga masih nyambung. Walaupun usianya jauh banget dari Tante Bella kan. Iya. Berarti nggak masalah untuk usia yang lebih di bawah. Betul. Kayaknya kalau Fadi lebih cocok kita tanya usia yang di atas. Iya. Kalau di atas, kalau di atas gimana Kak? Nah di atas nih gimana? Nah, batasan Fadi deh
lebih tuanya tuh berapa? 5 tahun, 10 tahun? 10 tahun kayak udah kelewatan sih. Udah beda generasi ya. Udah beda generasi. Beda generasi Generasi sih, ya. bener. Itu isi FYP udah beda tuh, nggak nyambung Nggak nyambung dengan apa. nyambung. Mungkin maksimal banget 8 tahun Oke. kayaknya deh. Berarti nggak masalah kalau misalkan menjalin hubungan sama yang lebih dewasa. Ya nanti aja. Berondong menggoda ya. Kalau Kak Tata batas umur yang lebih muda bisa nggak Kak? Sama yang lebih muda, terus batas usianya berapa? Ya 10 kan udah misalkan beda aku banget. sekarang kan mau move on dari itu dan jadi nggak berani untuk terbuka sama orang, itu problemnya kan. Independen, punya karir bagus, tapi orang-orang di sekeliling dia tuh selalu Lebih muda bisa nggak Kak? Sama yang lebih muda, terus batas usianya berapa? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru